Di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat, pemerintah kembali mengeluarkan jurus fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menetapkan kebijakan penghapusan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan. Harapannya memberi ruang napas bagi pekerja dan mendorong konsumsi rumah tangga agar roda ekonomi tetap berputar. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua. Insentif pajak hanya diberikan pada 5 sektor tertentu, yakni industri alas kaki, tekstil, dan pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang dari kulit, serta sektor pariwisata. Lantas, seberapa efektif penghapusan PPh 21 ini dalam meningkatkan daya beli masyarakat? Apakah insentif yang bersifat selektif ini benar-benar mampu mendongkrak konsumsi? Atau justru menimbulkan ketimpangan baru antar sektor? Di sisi lain, muncul pertanyaan krusial. Bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara yang selama ini sangat bergantung pada pajak? Atau justru dianggap sebagai investasi jangka pendek untuk pertumbuhan ekonomi? Bersama Profesor Antony Budiawan, ekonom dari Political Economy and Policy Studies, simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk. Halo Stansers, kembali lagi di Expert Talk Opini Antony bersama saya Pradipta Nugrahanto, dan tentunya di depan saya ada Pak Antony Budiawan selaku Managing Director PEPS dan juga Expert The Stance bidang ekonomi makro dan moneter ya. Dan di kesempatan kali ini sore-sore kita lagi tapping ya Prof, habis hujan dan katanya beberapa daerah Jakarta tuh sempat banjir dan ada juga pemadaman listrik gitu ya. Tapi Prof Antony baik-baik saja ya, alhamdulillah tetap sehat-sehat nih. Iya. Mudah-mudahan sponsor semua juga sehat-sehat dan ketika menyimak video ini juga dalam keadaan terbaiknya gitu. Tapi kita mau ngomongin sesuatu yang cukup menarik tapi juga tanda tanya nih Prof. Soal hapus-hapusan pajak untuk pekerja yang gajinya di bawah 10 juta. Gaji standar seberapa nih ngomong-ngomong? Nah ini kan landasannya itu dari omongannya Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, yang dia bilang bakal ada penghapusan pajak penghasilan alias PPh 21 di sini ya, untuk ya itu kenapa? Oh, oke. Kirain ada sesuatu di belakang. Yang memiliki penghasilan yang tadi udah dibahas di awal ya, gajinya di bawah 10 juta gitu. Nah, kalau menurut Prof Antony gimana nih? Apakah ini memang benar sesuai yang bergaung ya? Karena digaungkan oleh Pak Purbaya juga mungkin juga bukan itu maksudnya, tapi tujuannya untuk meningkatkan daya beli. Itu gimana, Prof? Ya, ini pertama gini, bahwa perubahan ini kan setelah adanya Undang-Undang APBN disahkan. Apakah ini termasuk di dalam APBN atau tidak? APBN yang lama, apakah ada nggak stimulus ini? Kalau tidak ada, ini kan seolah-olah eksekutif merubah sendiri gitu. Padahal kita tahu bahwa APBN disusun bersama legislatif. Oke, dengan apa? Kalau di sini berarti ya ada perubahan, ada APBNP, ada APBN perubahan gitu kan? Itu. Terus yang kedua, ya kalau nggak salah ini kan tidak semua sektor ya yang diberikan. Oh itu hanya pilihan berarti Prof? Yang saya dengar begitu, ini hanya pilihan dari beberapa sektor yang mau diberikan. Ini aneh, kalau pilihan, ya seharusnya kalau mau meningkatkan daya beli, harusnya ke semua sektor. Ya cuma 5 seperti yang disebut-sebut nih ya kan, ada alas kaki, tekstil, pakaian jadi, gitu, garment, terus furnitur, kulit, sama barang dari kulit. Ini, nah kalau seandainya selektif gitu, sepertinya mau meningkatkan daya saing kan gitu. Kan harusnya begitu, meningkatkan daya saing, diberikan tax stimulus, atau kita mau memberikan meningkatkan daya beli secara nasional. Kalau meningkatkan daya beli selektif segini kan nggak benar. Ini cuma berapa orangnya kan gitu kan.
Kalau kita lihat yang sekarang 6 juta lah anggap ya, dan itu 10 juta berarti ada 4 juta dikali 5%. Itu setiap orang akan mendapatkan so-called pengurangan pajak 200.000 Oke. setiap orang. Kalau itu cuma ada di sektor tertentu, ya tidak semuanya, ya berarti berapa peningkatan daya beli? Dan untuk apa meningkatkan daya beli untuk sektoral gini gitu? Nah, harusnya ke semuanya gitu. Meskipun mungkin ada yang kuantitinya orangnya di dalamnya cukup besar seperti pariwisata gitu ya, tetap aja nggak sebanyak itu, Prof, ya, berarti? Ya tetap aja nggak begitu. Dan ya seharusnya ini adalah kebijakan yang diskriminatif, bahwa ini hanya untuk meningkatkan daya beli. Kalau untuk meningkatkan daya beli, harusnya jangan diskriminatif terhadap pekerja yang lain. Karena dia sama, dia mendapatkan 6 juta juga, 7 juta juga. Ya kan, mau di sektor manapun dia segitu, ya harusnya di bawah 10 semuanya sama gitu. Iya. Itu pertama. Kecuali dia mau memberikan stimulus kepada industrinya. Kalau dia mau memberikan stimulus kepada industrinya, ya berarti lain. Berarti dengan PPh 21 itu ke perorangan gitu. Ke industrinya tidak kena gitu. Jadi ini ada apa? Ada kerancuan atau apa sebenarnya mau disasar ini nggak jelas gitu kan? Yeah. Nah itu kan. Mungkin beberapa pihak itu bilang kan, tapi kan misalnya industri-industri yang kuantitas produknya atau cakupan jasanya tuh luas gitu ya, kayak alas kaki itu kan masif gitu, sepatu, sandal gitu, terus tekstil dan garment itu juga masif banget. Furniture gitu, itu juga jumlahnya besar-besar gitu ya. Pun dengan pariwisata gitu, yang Indonesia jadi salah satu jagoannya. Tapi emang seberapa besar sih potensi pajaknya dari 5 sektor yang akhirnya jadi pilihan dapat penghapusan pajak penghasilan ini? Gitu? Enggak, pengurangan pajak penghasilan ini adalah tidak ke industri itu. Jadi ke industrinya itu tidak ada pengaruh, ke perusahaannya tidak ada pengaruh. Ini ke PPh pribadi, PPh 21 gitu. Ya. Itu pengaruhnya ke situ, daya beli dia memang lebih tinggi gitu kan. Artinya mendapatkan 200.000 per tahun lah untuk yang itu. Tapi dari tiap-tiap industrinya sendiri sebenarnya potensi pajaknya juga nggak dapat apa-apa. Nggak ada, mereka gitu ya? nggak diberikan stimulus gitu. Oke. Yang diberikan stimulus yang PPh 21-nya aja, yang PPh pribadinya aja yang mendapatkan 200.000. Jadi ini nggak ada pengaruh apa-apa kepada daya saing industri gitu. Kecuali untuk meningkatkan daya beli dari karyawan, dari masyarakat gitu. Dan kalau untuk itu ya harusnya ke semuanya gitu, ke 50 juta orang gitu kan. Tadi Prof udah bilang kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau daya beli gitu ya, maka seluruh sektor harusnya, tidak hanya 5 gitu. Nah kalau yang terjadi sekarang cuma 5 yang dipilih, dan tadi kita udah bahas ya sektornya apa aja gitu. Apa jadinya bukan pertumbuhan tapi kecemburuan ya Prof? Iya, kalau seandainya ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kalau hanya selektif, ya itu berarti diskriminatif. Ini kebijakan diskriminatif. Tidak bisa. Diskriminatif itu kita hanya bisa terapkan kepada sektor, bukan kepada orang perorangan. Oke. Kalau sektor padat karya, kita mau memberikan stimulus, ya itu kita bisa. Jadi padat karya itu siapa? Kalau tekstil lah kita mau ini kan boleh gitu kan. Yeah. Itu tergantung dari daya tahan dari dari daya saing industri itu sendiri gitu. Gitu. Oke. Kenapa ya? Oh. Sorry, ada distraksi lagi tadi ya. Kita lanjut nih Prof. Kalau memang mau daya saing ya tentu saja harus semuanya gitu ya. Terus kalau tadi Prof berkali-kali bilang ini tuh yang dapat keuntungan adalah individunya, bukan. Ya kalau PPh 21 ya individu. Ya betul gitu kan. Iya. Nah tapi apakah gitu ya? Kalau memang tujuannya adalah peningkatan daya beli masyarakat gitu, apakah para penerima insentif pajak ini tidak ada PPh 21 yang harus mereka bayarkan berarti gitu Prof ya? Apakah mereka lantas jadi mau membelanjakan uangnya, wah
nggak ada potongan pajak nih, belanja lebih deh, gitu. Emang ada kecenderungan begitu, Prof? Iya, harusnya ada. Dia punya yang namanya disposal income. Oke. Artinya income yang bisa dibelanjakan itu berarti naik gitu. Nah, mereka yang dari 6 sampai 10 juta, yang 10 juta ke bawah, itu berarti dia yang tadi 6 sampai 10 jutanya itu dia harus bayar kan harusnya 5%. Sekitar berapa tuh? Atau kita Kan- ini, sorry, ya itu harus ini kan lah. Saya nggak tahu secara jelas bahwa bagaimana cara pengurangannya. Oh. Apa yang dimaksud dengan 10 juta. Karena kita yang namanya tidak dikenakan pajak, kalau kita ada, kalau nggak salah 6 jutaan gitu ya, itu tidak kena pajak gitu. Oke. Apa yang 10 juta, saya melihatnya, karena saya belum membaca semuanya ya, ini adalah tidak dikurangi pajak gitu. Jadi pendapat yang tidak kena pajak itu menjadi 10 juta untuk tadi ya, kalau dia bekerja di sektor apa-apa segala gitulah oke. gitu kan. Itu. Jadi ya kalau itu ada pengurangan bayar pajak, pasti untuk masyarakat itu pasti dibelanjakan. Artinya apapun dibelanjakan apa tidak, pasti akan menambah namanya pendapatan dia setelah pajak. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya terjadinya bukan dibelanjakan gitu ya, karena apalagi kan sekarang rame banget nih, Prof. Indeks ekonomi ya, Stanford sedang bilang gitu. Jangan dulu belanja deh kalau nggak penting-penting amat gitu ya. Mending nabung aja gitu loh. Oke. Ya. Ya, gimana Prof? Tadi Prof Antoni udah sempat bilang gitu ya, kalaupun tidak dibelanjakan akan nambah pundi-pundi tiap-tiap orang yang menerima keuntungan ini gitu kan. Tapi kalau case-nya indeks ekonomi gitu ya, seperti Stanford sering bilang, jangan belanja-belanja dulu, apalagi yang nominal-nominal gede gitu ya, kalau nggak penting-penting amat gitu. Nah itu gimana menurut Prof Antoni sendiri? Begini, di dalam satu kebijakan ekonomi, kita mengurangi itu meningkatkan daya beli, kita akan berasumsi bahwa di sini, karena ini masyarakat bawah, dia akan membelanjakan, karena dia masih kurang. Kalau efeknya adalah, kalau kita memberikan stimulus kepada masyarakat menengah atas, itu tidak akan dibelanjakan. Itu karena apa? Karena dia udah cukup belanjanya gitu. Jadi dia tidak ada lagi untuk ini untuk membelanjakan tambahan apa, dia mau beli apa? Orang udah cukup gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau yang ini masih banyak, dia masih berkekurangan. Kalau dia gaji cuman sekian itu setahun ya, itu sangat ini. Pas-pasan atau bahkan kurang gitu ya? Kurang sehingga ini penambahan pendapatannya ini pasti dibelanjakan. Nah, tapi tadi seperti Prof Antoni bilang nih, ke negara juga, ya kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, ini tuh memberikan keuntungan orang per orang. Sementara kalau ke perusahaan, itu juga beberapa pakar tuh bilang nggak ada manfaatnya nih Stanford. Apakah Prof Antoni setuju dengan opini ini? Karena perusahaan banyak yang bilang, yang ada kita makin repot, butuh biaya admin, terus ya udah nggak ada keuntungan yang gimana buat perusahaannya juga gitu. Enggak, begini. Kalau ini diberikan kepada masyarakat, ya memang diperlukan. Ya kalau memang mau begitu, ya diberikan masyarakat, tapi ke semuanya supaya tidak diskriminatif, supaya tidak di sektor tertentu dia mendapatkan, dia punya pendapatan tidak kena pajaknya berbeda dengan yang lain gitu. Itu satu. Dan ini akan membangkitkan, pasti ada uang itu dibelanjakan. Tetapi di lain pihak uang dari pemerintah juga berkurang gitu. Jadi sebetulnya ya kita ngelihat efeknya bagaimana gitu kan. Apakah pemerintah meskipun dia pendapatannya berkurang tapi dia punya peningkatannya terhadap belanjanya masih lebih tinggi apa tidak. Itu semuanya harus ditotal dan kemudian harus dilihat bagaimana efektivitas dari kebijakan ini.
Itu kalau dari perusahaan bisa, tetapi kalau dari perusahaan pasti stimulusnya bukan PPh 21. Jadi perusahaan juga sebenarnya nggak untung, Prof ya? Nggak ada dampaknya apa-apa dengan perusahaan ini. PPh 21. Kalau perusahaan mungkin ya diberikan apa namanya kalau kita bilang itu gampangnya tax holiday lah. Ya, dia kayak begitu ya untuk itu. Atau bagaimana memberikan daya saing kepada perusahaan ini gitu. Nah, kita kan tahu kalau perusahaan tekstil, garment, ini kan kita udah kalah bersaing sama dari luar negeri ya, khususnya dari China. Nah, bagaimana meningkatkan daya saing ini? Ya, apakah bisa dengan pengurangan bayar pajak atau ada biaya-biaya lain lagi yang harus kita kurangin supaya daya saing dari perusahaan itu menjadi meningkat gitu. Nah, terus apa? Banyaklah. Terus kita bisa bilang, oke, ya di lain pihak yang import kita harus bendung dulu gitu kan. Nah, itu apa? Dilihat importnya benar apa tidak, bahwa itu legal apa tidak, dan importnya itu apakah ini barang dumping apa bukan. Nah, itu harus diteliti semuanya gitu, bagaimana meningkatkan daya saing kita gitu. Nah, tapi yang menarik juga nih, ini kan mungkin Stansers ada yang nyangkanya gini, ini mungkin Prof. Antoni bisa mengoreksi ya, pastinya gitu. Kalau negara, penerimaan pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, betul ya Prof ya? Tapi dengan adanya pengurangan PPh 21 dari mereka yang berpenghasilan 6, saya tadi mungkin ya 6 sampai 10 juta gitu ya, walaupun sektornya hanya 5 gitu. Artinya kan terjadi pengurangan pendapatan negara. Betul begitu Prof? Apa betul begitu? Dan kalau betul gitu ya, sekarang tuh apakah pajak ini penerimaan negara terbesar sampai sekarang atau udah mulai ada yang lain, Prof? Nggak, jadi kalau kita lihat ini kebijakan ini tidak signifikan. Ini tidak signifikan. Kalau kita berlakukan juga kepada semuanya, ini kebijakan palingan cuma 10 triliun aja. 10 triliun itu tidak signifikan. Itu kalau berlaku semua sektor? Kalau berlaku semua sektor. Nah, kalau cuma 5 sektor gini? Untuk semua karyawan yang ada di Indonesia misalnya. Jadi 10 triliun itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi berapa sih yang dia bisa membangkitkan ekonomi dengan begitu? Nggak banyak. Gitu. 10 triliun? Jadi itu bukannya hanya untuk itu, tapi ini untuk pendapatan si pribadi mungkin banyak yang merasa terbantukan. Tapi kalau secara ekonomi, lihat 10 triliun itu cuma berapa persen. Kalau kita pendapatan kita anggap aja 2.000 triliun lah. Itu kan, itu 10 triliun itu kan cuma 0,5% aja kan dari situ. Itu stimulus yang nggak begitu terlalu ini. Ya. Mungkin buat Stansers ngerasanya 10 triliun sedikit, Prof. Enggak lah. Tapi kayak tadi Prof udah bilang ya, perbandingannya bukan 10 triliun dengan pendapatan masing-masing orang, tapi bagaimana komparasi dengan pendapatan negara ya, yang ternyata jauh. Ternyata cuma ya benar-benar remahan payek doang gini mah gitu. Nah, kalau nggak lewat pajak gitu ya, terus peningkatan daya beli masyarakat itu sebenarnya bisa didongkrak lewat instrumen apa lagi sih, Prof? Ya, sebetulnya banyak lah. Ya, kita punya instrumen itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, tapi apakah pemerintah saat ini bisa atau tidak gitu? Ya, kesatu, daya beli masyarakat ini kan berarti dia punya pendapatan kan harus naik. Nah, sekarang pendapatan kita untuk yang masyarakat bawah besar apa tidak? Kan banyak yang merasa kecil kan? Ya. Nah, itu kalau yang merasa kecil sebetulnya apa? Kalau kita punya UMP, kita punya yang lainnya, itu 4 juta, terus itu Jakarta 5 jutaan. Nah, itu apakah sudah sepadan apa belum? Bagaimana di tempat lain gitu? Bagaimana itu? Nah, ini yang dilihat bahwa bisa apa tidak kita menaikkan pendapatan dari masyarakat itu menjadi lebih manusiawi, gitu kan? Jadi kita bilang oke, ada investasi satu hal, tapi investasi satu hal itu bisa meningkatkan daya beli secara total, ya. Dan kita lihat berapa dia punya pendapatan di sektor-sektor tertentu. Jadi satu dalam meningkatkan daya beli secara nasional
melalui investasi. Ya. Tapi daya beli perorangan bagaimana kan gitu kan? Nah itu juga yang menjadi PR tersendiri. Jadi artinya daya beli perorangan itu artinya bagaimana kita mengurangi kemiskinan kan gitu, mengurangi kesenjangan sosial. Nah ini udah bukannya bicara mengenai pertumbuhan ekonomi lagi. Nah jadi ini mengenai sosial ekonominya bagaimana gitu. Kebijakan-kebijakan apa yang pro kepada mereka. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini pro-nya kepada mereka yang mempunyai modal kan gitu kan. Nah sekarang kan banyak begitu undang-undang kita dibuat semuanya itu berdasarkan itu. Ini yang harus kita memberikan masukan kepada pemerintah ya bagaimana meningkatkan itu pendapatan juga kepada si individunya sendiri gitu, bukan hanya secara nasional perusahaan dengan investasi dan sebagainya. Tapi juga artinya pendapatan per kapita yang perlu di boost lagi gitu, Prof. Iya, pendapatan per kapitanya begini, kalau pendapatan per kapita itu kan secara rata-rata. Nah ini kita bicara yang pendapatan perorangan aja kan gitu kan, yang langsung ke targeted gitu kan. Iya. Ya, kalau ada orang yang memang lihat kemiskinan kita itu berapa? Kemiskinan kita itu kalau menurut versi Bank Dunia itu ada 194 juta orang atau 60,8%. Apa kriterianya? Mereka berpendapatan kurang dari 1,5 juta per orang. Per orang bulan. ya, bukan per orang per bulan. Artinya mereka yang keluarga, satu keluarga yang anggap aja 4 orang, mempunyai kurang dari 6 juta per bulan, itu totalnya ada 194 juta orang. Oke. Nah, bagaimana bisa meningkatkan ini supaya kemiskinan menurut versi Bank Indonesia itu tidak seperti itu? Bagaimana yang tadi 1,5 juta itu kita bisa lampaui? Nah itu jadi ini berapa persen dari yang kita bisa lampaui itu dari 194 juta orang itu. Bisa gak kita reduce menjadi berapa? Tinggal 50%-nya kan gitu kan. Nah ini PR yang paling besar itu. Oke, selain itu ada lagi nggak, Prof? Saya rasa ya penunjangnya mungkin selain ini di boost gitu ya. Yang mudah-mudahan terjadi ya, Stansers ya, siapa yang nggak senang kalau ada peningkatan pendapatan? Ya itu melalui itu itu banyak itu sebetulnya itu bagaimana melakukan fiscal policy dan melakukan itu ada di kita punya undang-undang ketenaga Mungkin 3 yang utama deh. Oke. Ya kita punya undang-undang ketenaga kerjaan bagaimana pengaturan mengenai perlindungan terhadap kita punya karyawan gitu. Nah itu yang paling utama. Jangan sekarang ya perusahaan belum lama ini lihat nggak ada beredar viral di masyarakat gudang garam itu PHK massal. Oh ya. Itu bayangkan gitu. Kenapa itu bisa PHK massal? Begini, gudang garam menurut orang itu harganya itu misalnya yang 38.000. Oh, harga produknya? Harga produknya 38.000 per package ya, per pak. Itu 22.000 itu untuk negara. Alias? Untuk cukai. 22.000. Lebih dari setengah harga jualnya ya, Prof? Lebih katanya begitu, lebih dari harga jual, lebih dari setengahnya. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena di zaman Jokowi itu setiap tahun itu cukai itu naik lebih dari 10%. Oke. 10 naik gitu. Jadi kalau kita bilang 38.000, menurut yang di video karyawan gudang garam, 22.000 ke negara, 16.000 baru dibayarkan kepada pabrik rokok. Pabrik rokoknya harus bayar karyawan, bayar ini, bayar itu. Ini ya, operasional ya. Iya. Gitu. Ini 22.000 nggak bayar apa-apa nih. Ya, cuma bayar kertas doang. Kertas cukai. Nah, yang ini dia bayar tembakaunya, bayar ini, bayar itu dan sebagainya gitu.
Ya, lalu mereka merasa tidak kuat Mm-mm. dan mereka rugi, lalu mereka tutuplah beberapa ini. Ya, tapi mungkin nanti ada sponsors yang membalas lagi gitu, Prof. Tapi kan itu sektor yang merugikan kesehatan gitu. Apa sektor lain juga sama gitu? Jadi apapun gitu, kan apapun gitu, bahwa merugikan kesehatan, kalau memang merugikan kesehatan dari dulu aja tutup. Kan gitu kan, kalau memang dianggapnya begitu. Dulu kan alasannya begitu juga. Itu banyak tuh, dulu Menteri Keuangan zaman dulu itu Sri Mulyani mengatakan, ya ini cukai dinaikkan supaya perokok berkurang. Nyatanya, Faktanya apa? Mhm. Faktanya perokok nggak pernah berkurang. Karena Sri Mulyani Mhm. tidak paham bahwa rokok itu adalah inferior goods. Inferior goods artinya apa? Artinya dia hanya bisa berkurang kalau pendapatan orang itu naik. Jadi perokok itu adalah untuk mereka yang berpendapatan lebih rendah. Semakin pendapatan kita semakin tinggi, Mhm. maka perokoknya itu berkurang. Hmm. Ini namanya inferior goods. Oke. Jadi pada saat itu saya udah bilang, ini tidak bisa dengan jalankan gitu. Kalau Anda mau mengurangi perokok, maka Anda harus membuat orang itu sejahtera. Makanya kalau kita lihat di negara maju, itu perokoknya lebih sedikit secara persentase. Gitu. Wah, menarik sekali ini sponsors. Dan mudah-mudahan ya kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Antoni benar-benar bisa terwujud dalam waktu dekat gitu, sehingga ya memang pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli dan segala sesuatu yang terkait dengan ya kita lebih sejahtera gitu ya. Itu tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama gitu ya Prof ya. Amin. Dan terima kasih buat insight-insight menariknya soal penghapusan PPh 21 untuk mereka yang berpenghasilan di bawah 10 juta. Mudah-mudahan ya setelah ini kita tidak masuk ke dalam golongan ini, malah di golongan yang lebih gitu. Mayoritas rakyat Indonesia gitu ya. Dan pasti juga jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube The Stance. Karena informasi menarik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni tidak hanya berhenti di kesempatan kali ini, tapi juga di kesempatan-kesempatan lain. Dan pastikan juga untuk follow sosial medianya The Stance di Instagram dan TikTok di The Stance ID karena banyak informasi menarik setiap harinya. Oke? Kali ini cukup aja dulu seperti itu ya Prof ya. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Saya Dipta pamit undur diri, juga Prof Antoni. See you next episode and bye-bye guys.